Malam ini kami percaya Engkau ada bersama kami. Apapun beban kesulitan yang kami hadapi, Yesus lebih besar dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Malam ini adalah malam terobosan, malam mujizat, malam di mana kami mengalami Tuhan secara pribadi. Sampaikan pesan firman-Mu Bapa di dalam nama Yesus. Yang percaya Dia Tuhan Yesus yang setia, sama-sama katakan. Kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Tetap berdiri. Coba lihat kanan kiri, katakan Yesus Tuhan yang ajaib. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Sebuah kehormatan di mana tahun 1997 ketika Tuhan percayakan saya memulai melayani Tuhan sepenuh waktu. Dan saya berada diutus ke Makassar sampai tahun 2000 dan sejak 2000 sampai hari ini Tuhan bawa saya ke Amerika, khususnya di kota Philadelphia. Dan saya bersyukur bertemu dengan teman-teman jemaat maupun pelayan Tuhan yang setia sejak 97 sampai hari ini. Tuhan kita, Tuhan yang ajaib. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Saudara sekalian, baru-baru ini ada pertemuan para pemimpin gereja, para pemimpin aras gereja yang membawai sekian banyak sinode yang ada di Indonesia. Dan Ketua PGI, Persatuan Gereja Indonesia, dia berkata bahwa gereja Indonesia sedang menghadapi dua masalah utama. Yang pertama adalah masalah pernikahan, keluarga, di mana cukup banyak terjadi keributan, pertengkaran, perselingkuhan, bahkan juga perceraian. Dan ini dihadapi oleh banyak gereja. Dan yang kedua, masalah yang sedang dihadapi oleh banyak orang percaya adalah masalah tentang anak muda. Nah, itu sebabnya kita akan belajar hari ini sebuah tema firman Tuhan. Menikah bukan untuk bahagia. Saudara, mungkin ada yang protes dengan tema ini. Loh, kalau menikah bukan untuk bahagia, lalu apakah menikah untuk aku menderita? Jawaban saya bukan. Menikah bukan untuk menderita. Yang setuju, katakan amin. Nah, kalau menikah, orang berkata, saya menikah supaya saya bahagia. Saya menikah harus bahagia. Pertanyaan saya, bagaimana dengan pernikahan sejenis? Ketika mereka berkata bahwa kami mau menikah sejenis demi alasan mengejar kebahagiaan. Dan jelas kita tahu, itu sesuatu yang salah. Menikah bukan untuk bahagia. Ayo ucapkan bersama saya, menikah bukan untuk bahagia. 2, 3. Bagaimana jika pernikahan itu tidak bahagia? Lalu apakah boleh berselingkuh? Apakah boleh bercerai? Apakah boleh kemudian bertindak begitu kejam kepada pasangan kita, kepada keluarga kita? Nah, baru-baru ini ada sebuah berita yang viral, di mana ada seorang pria bernama Re Suryana dalam usia 66 tahun, asal dari Tasikmalaya, di mana Pak Re Suryana ini, boleh tayangkan gambarnya, membuat sayembara dengan hadiah uang cash 250 juta rupiah. Siapapun yang bisa mendamaikan dia dengan istri dan anak-anaknya. Siapapun yang bisa membuat istri dan anak-anaknya mau nurut dengan sang ayah dan sang suami. Hadiahnya adalah 250 juta. Dan Anda tahu sekalian, para netizen begitu pingin tahu karena ini sebuah sayembara yang benar-benar membuat orang terkaget. Lalu saya juga lihat komen-komen dari para netizen cukup menarik. Ada beberapa yang berkata, Pak Re, kalau memang istri dan anak Bapak nggak mau menerima Bapak kembali, saya siap dinikahi dengan uang muka 250 juta, kata saudara. Lalu ada yang berkata, Pak, angkatlah saya jadi anak angkat Bapak saja dan berikanlah uang itu kepada saya. Saudara sekalian, saya mencoba mengetahui, coba cari tahu siapa Bapak ini. Ternyata dia seorang pengusaha sukses dari Tasikmalaya.
uangnya banyak, propertinya banyak. Bahkan dia punya usaha kolam renang publik yang begitu ramai sekali. Tetapi selama 3 tahun, dia diusir oleh istri dan anak-anaknya. Dan tidak boleh masuk ke rumah. Dan dia berkata bahwa dia sudah mencoba meminta para tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat untuk memperdamaikan. Tapi tetap tidak mau diterima oleh istri dan anak-anaknya. Kita tidak tahu persis sebenarnya apa masalahnya. Tetapi Anda tahu moral story-nya apa? Apa artinya kita sukses, uang kita banyak. Namun ternyata dalam keluarga, dalam pernikahan, kita hancur. Apa artinya saudara di luar dihormati banyak orang. Tapi waktu kita pulang ke rumah, istri dan anak-anak kita justru menjauh dan tidak mencintai kita. Apa artinya kita di luar dirayakan, disambut kedatangan kita oleh banyak orang. Tapi ternyata pada waktu kita pulang, tidak ada orang yang menyambut dan tidak menghormati kita. Malam ini, siapa yang mau pernikahannya, pernikahan yang sungguh diberkati Tuhan. Yang mau angkat tangan saudara, katakan saya perlu Tuhan. Lebih saya perlu Yesus. Kita tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Nah, kalau menikah bukan untuk bahagia, pertanyaannya, apa tujuan kita menikah? Lihat, Ibrani 13 ayat yang keempat. Mari kita akan baca satu ayat ini saja. Kita akan renungkan bersama-sama. Mari semua baca 1, 2, 3. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan. Dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur. Sebab orang-orang sundal dan pezina akan dihakimi Tuhan. Ayat ini menjelaskan bahwa tujuan benar sebuah pernikahan bukanlah happiness, bukanlah kebahagiaan, tetapi holiness, kekudusan. Mengapa Alkitab mengajar bahwa menikah itu adalah holiness, hidup kudus? Dengar, karena happiness tidak menghasilkan holiness. Happiness tidak akan bisa menghasilkan holiness. Namun saat kita hidup kudus, holiness akan menghasilkan happiness. Yang setuju, katakan amin. Pertanyaannya sekarang, apa tujuan pernikahanmu selama ini? Apakah kita bertujuan untuk hanya sekedar mencari kebahagiaan? Ataukah kita mulai malam ini mau berkata, aku menikah bukan untuk cari kebahagiaan, tapi aku cari kesucian, hidup kudus di hadapan Tuhan. Banyak pernikahan berujung kepada ketidakbahagiaan, kepada kekecewaan, ketidakpuasan, percekcokan, perselingkuhan, bahkan perceraian. Kenapa? Karena yang dikejar bukanlah holiness. Yang dikejar bukanlah kekudusan, tapi yang dikejar hanyalah happiness. Nggak ada orang yang mau tidak happy. Saya berdoa biar semua kita adalah orang-orang yang paling bahagia. Terutama bagi saudara yang ada di kota Makassar. Tepuk tangan yang meriah bagi orang-orang yang bahagia. Amin. Tetapi ingat bahwa Tuhan mendesain pernikahan bukan untuk mengejar happiness dulu. Hari ini mungkin ada saudara istri yang merasa nggak bahagia. Tapi ingat, bukan berarti kemudian Anda harus tinggalkan pernikahanmu. Ada suami yang mungkin merasa nggak bahagia. Ada anak yang merasa tidak bahagia dalam keluarganya. Tapi dengar, tujuan menikah bukanlah happiness, tapi holiness. Ucapkan bersama saya, tujuanku menikah hidup kudus. 2, 3. Kejarlah holiness dalam pernikahanmu, maka happiness jadi milik saudara. Yang percaya katakan amin. Nah, apa tanda kekudusan dalam pernikahan kita? Saya mau bagikan malam ini ada 3 tanda bagaimana kita mau hidup kudus dalam pernikahan kita. Tanda yang pertama, balik dalam Ibrani pasal yang ke-13 ayat 4 itu.
hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan. Ucapkan bersama saya, penuh hormat. 2, 3. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan. Bukan hanya satu pihak, tapi semua pihak. Bukan hanya suami, bukan hanya istri, bukan hanya orang tua, tapi juga anak-anak, semua harus penuh hormat terhadap perkawinan. Tanda yang pertama adalah rasa hormat dalam pernikahan. Ketika ada rasa hormat dalam keluarga kita, inilah tanda bahwa kita menikah untuk hidup kudus. Hormat tidak lahir dari kesempurnaan. Sekali lagi, hormat tidak lahir dari kesempurnaan. Oh, kalau suamiku sempurna, baru aku akan respect. No. Oh, kalau istriku membahagiakan aku sempurna, baru aku akan respect. Tidak. Tetapi hormat berasal dari penerimaan dan rasa syukur. Walaupun pasangan kita tidak sempurna, tetapi aku tetap hormat karena aku mau menerima dia bukan hanya kelebihannya, tapi juga kekurangannya. Dan aku bersyukur, itulah pasangan yang terbaik dari Tuhan. Yang setuju, tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Hormat yang benar bukan karena keuntungan, tetapi sebuah pengabdian. Nah, di survei Bapak Ibu, dalam pertemanan seringkali orang tertarik dengan mereka yang karakternya sama. Ibarat pepatah berkata, burung terbangnya dengan yang sejenis. Lihat dalam pertemanan, saudara yang punya hobi sepeda, Anda akan cocok ngobrol dengan orang-orang yang hobinya sama. Anda yang mungkin hobi ikan hias, akan cocok ya ngobrolnya dengan sesama yang hobinya sama. Dan Anda akan merasa nyaman. Tapi di survei, di dalam soal percintaan, asmara, seringkali orang justru tertarik dengan mereka yang opposite karakter. Dengan mereka yang karakternya berbeda. Contoh, seorang pria yang pendiam, yang introvert, dia akan tertarik dengan wanita yang banyak ngomongnya, yang rame banget, ya kan? Yang ekstrovert, dan bagi dia, wow, asik banget. Karena aku pendiam, dia ini wanita yang rame sekali, maka dia jatuh cinta. Biasanya seseorang pria yang, saudaraku, boros, dia akan suka dengan wanita yang pelit. Nah, akhirnya mereka pacaran, lalu kemudian menikah. Nah, setelah menikah, dari ketertarikan opposite karakter yang berbeda, ternyata setelah menikah, eng-ing-eng. Kok wanita satu ini, makhluk halus satu ini, dari bangun sudah cerewet banget. Sampai tidur pun mata sudah tutup, mulut tetap ngomel. Saya yakin di Makassar tidak ada, katakan amin. Nah, Anda tahu saudaraku, maka sang suami yang tadinya tertarik karena istrinya rame banget, jadi mulai kesal. Akhirnya merasa kayaknya kita nggak cocok. Sebaliknya, orang yang tadinya royal ketemu dengan pasangan yang pelit sekali, akhirnya dia berkata kayak nggak cocok. Tapi dengar baik-baik, apa arti pernikahan? Menikah adalah seni menyatukan perbedaan-perbedaan yang ada. Suami istri banyak perbedaan. Itu sebabnya Tuhan memberkati pernikahan Adam dan Hawa. Bukan Adam dan Alyong. Bukan Hawa dan Wawa. Tapi Adam dan Hawa. Secara gender saja sudah beda. Belum lagi perbedaan latar belakang keluarga, karakter, kebiasaan, hobi. Namun mari kita belajar, walaupun di dalam keluarga ada banyak perbedaan, ada banyak ketidaksamaan, namun itu bukan bukti ketidakcocokan. Lihat sebentar sepatu yang Anda pakai. Coba semua pakai sepatu enggak? Coba lihat sebentar. Sepatu yang Anda pakai ada sisi kanan dan sisi kiri. Bukan berarti bahwa mereka enggak cocok, namun justru saling melengkapi. Katakan amin.
Suami istri ibarat seperti sendok dan garpu. Beda bentuk dan fungsinya, namun saling melengkapi. Suami istri ibarat pedal gas di mobil untuk melaju, untuk jalan. Tapi juga istri seperti pedal rem untuk supaya bisa berhenti. Bayangkan kalau suami istri sama-sama pedal gas. Suami istri sama-sama borosnya bukan main. Hancurlah ekonomi keluarga. Namun bagus, yang satu pelit, yang satu boros melengkapi. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Amin, saudaraku. Nah, walaupun ada banyak perbedaan, konsep berpikir orang tua dengan anak muda beda. Kita zaman kita dulu kecil, kita bicara apa, langsung kita bilang siap papa, siap mama. Kalau berani bantah, langsung dihajar dengan sapu dan sebagainya. Anak-anak zaman sekarang, ketika Anda bicara, kamu harus begini. Lalu mereka berkata, why? Mengapa? Itu bukan karena mereka kurang ajar, namun karena zamannya sudah beda. Di sekolah mereka sudah diajari harus kritis, harus berani bertanya. Dan Anda tahu saudaraku, semua itu adalah justru menantang kita, men-challenge kita orang tua untuk menjawab sampai mereka jelas. Dan mereka anak-anak muda berkata, I got it, aku nangkep. Maka mereka akan mematuhi orang tuanya. Apapun kelebihan kekurangan, tetaplah saling menghormati. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amin saudaraku. Yang kedua, apa tanda adanya kekudusan dalam keluarga kita? Lihat lagi dalam Ibrani 13 ayat yang keempat. Kalimat berikutnya, janganlah kamu mencemarkan tempat tidur. Tanda kekudusan yang kedua adanya kesetiaan dalam pernikahan. Kesetiaan dalam sebuah pernikahan akan teruji saat melewati krisis, lewati godaan, lewati kenyamanan, bahkan perubahan-perubahan yang ada. Seringkali kesetiaan suami, kesetiaan istri akan teruji. Dan biasanya kesetiaan seorang wanita teruji waktu melewati masa sulit, waktu enggak punya apa-apa. Apakah sang istri mau tetap setia mendampingi suaminya? Sebaliknya suami justru kesetiaannya teruji saat sudah mulai makmur, sudah punya banyak hal. Dan lihat berapa banyak akhirnya orang pria suami yang justru saat dia diangkat diberkati mulai menjadi orang yang tidak setia. Hari ini putuskan saat kita di bawah maupun saat kita diberkati Tuhan, tetap setia kepada Tuhan, tapi juga setia dalam pernikahan kita. Yang percaya katakan amin. Saudara, itu sebabnya survei mengatakan, wanita kalau makin makmur dan akhirnya makin diberkati, suaminya memberikan banyak uang untuk dia shopping, untuk dia belanja, pakai barang-barang branded. Katanya, wanita istri yang makin kelihatan makmur, itu makin aman. Kenapa? Karena cowok-cowok yang mau goda, minder mendekati wanita seperti itu. Kenapa? Karena mereka berkata, wah biaya perawatannya mahal bro, mahal sis. Sebaliknya kalau suami beda. Pria makin banyak pakai barang-barang bermerek, akan makin banyak penggoda-penggodanya. Dan mereka berkata, ini adalah sultan yang aku harus dekati. Nah, disitulah letak ujian. Apa pesannya? Hai suami-suami, mulai sekarang lebih baik kamu berikan uangmu semua kepada istrimu, supaya istri belanja dengan baik. Amin ibu-ibu. Puji Tuhan. Terima kasih Pendeta Lukas jauh-jauh dari Amerika memberi pesan Tuhan untuk suami saya. Itu sebabnya pria sejak menikah disebut suami. Ucapkan bersama saya suami. S-U-A-M-I. S semua, U uang, A adalah, M milik, I istri. Yang tepuk tangan semua wanita-wanita. Suaminya gini. Tenang Pak, tenang Pak, ada Yesus di sini. Wanita sejak menikah disebut istri. Ucapkan bersama saya istri. I-S-T-R-I. I.
istri itu harus punya iman. Tidak ada yang amin. Amin. S setia, T taat, R rajin, I irit. Amin bapak-bapak. Yang sujud tepuk tangan yang meriah. Nah mari kita belajar jaga kesetiaan. Kenapa? Karena disitulah berkat Tuhan akan dilimpahkan. Yang ketiga yang terakhir, apa tanda kekudusan dalam sebuah pernikahan? Ayat kalimat yang terakhir dari Ibrani pasal 13 ayat keempat. Sebab orang-orang sundal dan pezina akan dihakimi Tuhan. Saudara, yang ketiga harus ada takut akan Tuhan dalam pernikahan kita. Ingat bahwa Tuhanlah saksi, Tuhanlah hakim dalam pernikahan kita. Dan pernikahan kita harus didasari bukan karena takut sama manusia, namun takut akan Tuhan. Katakan amin. Kenapa? Karena kalau saudara takut akan manusia, percuma saja. Kalau ada pasangan, wah kayaknya baik. Tapi begitu nggak ada pasangan, kita mungkin bisa berubah jadi orang yang jahat. Namun takut akan Tuhan akan membuat kita menjauhi semua dosa. Takut akan Tuhan akan membuat kita mau terus menyenangkan hati Tuhan. Takut akan Tuhan adalah kita menghormati Tuhan. Dan percayalah ketika Tuhan melihat dalam keluarga kita ada takut akan Tuhan, di situ berkat akan dilimpahkan secara luar biasa. Yang mau diberkati katakan amin. Katakan haleluya. Kesimpulannya, tujuan pernikahan yang benar bukanlah mengejar happiness. Tapi apa? Holiness. Ingat, happiness tidak bisa menghasilkan holiness. Namun holiness akan mendatangkan happiness. 3 tanda holiness dalam pernikahan kita. Yang pertama, adanya rasa hormat dalam pernikahan. Hari ini, sekurang-kurangnya pasangan Anda, seburuk-buruknya orang tua Anda, merekalah anugerah yang terbaik bagi setiap kita. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Amin. Walaupun hari ini mungkin anak-anak kita menyakitkan kita, belajar orang tua untuk juga menghormati anak. Yang kedua, kesetiaan dalam pernikahan. Dan yang ketiga, takut akan Tuhan dalam pernikahan kita. Saya percaya sejak kita mengubah konsep pernikahan, aku menikah bukan untuk bahagia, tapi untuk hidup kudus. Walaupun terkadang Tuhan izinkan aku belum bahagia, aku tetap hidup kudus. Dan aku pasti suatu hari alami kebahagiaan yang sejati di dalam Yesus. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Katakan, jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Mari yang mau angkat kedua tanganmu di hadapannya. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama.